Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Silver Police Mountain, tempat yang perak dan berkilau, seolah-olah itu adalah gunung bersalju yang bersinar. Itu putih cemerlang dan spektakuler. Ini adalah pegunungan logam, sebagian besar terbuat dari esensi perak. Puncak gunung naik dan turun. Meskipun itu hanya esensi perak biasa, ketika semuanya ditumpuk bersama, itu masih sangat mengejutkan. Di tengah-tengah tempat ini, ada satu gunung besar yang sangat tidak biasa. Itu seperti batu kilangan, bentuknya aneh, tidak seperti puncak gunung. Ini juga tempat asalnya, Gunung Silver Police. Angin besar bersiul. Si Hao turun ke sini, dengan Luo Dao dan Lui mengikuti di belakangnya. Mereka mendekati pegunungan logam keperakan ini. Lan Yichen mampu bergabung dengan logam, sejenis kemampuan ilahi bawaan, menggunakan ini untuk mempertahankan hidupnya. Dia membawa Octadic Treasure Unicorn bersamanya, bersembunyi di pegunungan ini. Luo Dao menjelaskan. Keduanya melarikan diri secara terpisah murni demi kelangsungan hidup. Saat itu, sekelompok besar orang mengejar mereka, membuatnya sangat berbahaya. Lan Yichen bersembunyi di sini, meminjam wilayah gunung logam yang luas untuk menghindari pembantaian sekelompok individu yang kuat. Sementara itu, Luo Dao adalah yang paling berani. Setelah membebaskan diri dari semua orang, segera kembali ke Radiance City, menjadi kegelapan di bawah lampu, menyembunyikan dirinya di tempat yang paling berbahaya. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Ada jaring besar di sekitar pintu masuk Radiant Realm. Biarkan aku melihat siapa sebenarnya yang berani mencuri Octadic Treasure Unicornku, kata Si Hao. Setelah keluar dari isolasi kali ini, kekuatannya sangat meningkat. Dia menjadi lebih tenang dan tidak bingung. Dia melepaskan gelombang kekuatan tanpa bentuk, membuat Luo Dao terkejut. Mereka tidak bertemu selama 9 bulan, tetapi kekuatan Raja Iblis Muda ini benar-benar meningkat lagi. Meskipun ada tekanan, itu memberinya rasa percaya diri yang aneh, merasa bahwa mereka mungkin bisa menyelamatkan Lan Yichen. Tempat ini memiliki banyak orang, semuanya ahli. Akankah kita bertiga bisa melewatinya? Lui benar-benar ketakutan. Meskipun dia telah melihat betapa biadabnya Si Hao, dengan berapa banyak ahli yang ada di sini, dia masih merasa sedikit takut. Jika dia bisa lari, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengikuti Raja Iblis ini terlalu berbahaya, tapi kemana dia bisa pergi sekarang? Orang-orang Istana Abadi sudah sangat membencinya. Bagaimanapun, dialah yang memimpin, dan orang-orang itu semua mengingatnya. Kekuatan apa yang ada di sini? Si Hao bertanya. Banyak. Orang-orang dari Gua Awan Api, Istana Kegelapan Ilahi, Lembah Pedang, serta Luo Dao menjelaskan. Orang-orang ini sangat menakutkan. Tidak hanya ada bawahan dari individu paling kuat di dunia saat ini, ada juga pengikut orang aneh kuno. Ada terlalu banyak dari mereka. Ada juga sekelompok pembudidaya longgar. Tempat ini dikelilingi, yang secara alami menarik perhatian orang-orang di luar. Beberapa pembudidaya longgar yang kuat, dan bakat luar biasa dari klan yang berbeda, setelah mendapatkan berita, bergegas, bergabung juga. Unicorn harta karun Octadic dapat meningkatkan potensi ramuan dewa, buah suci, dan efektivitas obat lainnya beberapa kali lipat. Jadi bagaimana mungkin ini tidak menggerakkan hati? Jika itu di dunia luar, warisan kuno itu pasti akan bertarung hebat untuk ini.
Terlepas dari kekuatan mana mereka berasal, jika mereka berani menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka semua tanpa kecuali. Xi Hao hanya memiliki kalimat ini. Kemudian, dia mulai berjalan maju dengan langkah besar. Bagus. Luo Dao mengepalkan tinjunya, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Itu karena baru-baru ini, dia terlalu cemberut. Jelas mereka yang memperoleh harta langka, namun begitu berita bocor, mereka dikelilingi dari semua sisi oleh kekuatan besar dan dikejar, hanya nyaris berhasil keluar hidup-hidup. Akibatnya, dia dan Lan Yichen kehilangan banyak darah saat mereka terus melarikan diri, hampir kehilangan nyawa. Gunung Silver Police akan melonjak dengan cahaya putih dari waktu ke waktu. Ini adalah refleksi dari energi logam yang melimpah. Ada banyak orang yang awalnya ingin mengumpulkan emas esensi di sini, percaya bahwa ada bahan ilahi. Berhenti, gunung ini disegel. Kalian semua tidak diizinkan masuk. Begitu mereka melangkah ke wilayah pegunungan berwarna perak, seseorang menemukan mereka berdiri di jalan mereka. Ekspresi mereka semua dingin. Bukankah banyak orang memasuki gunung? Mengapa Anda menghentikan kami? Lui muncul dan bertanya. Justru karena terlalu banyak orang yang datang, semua pihak menetapkan aturan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Seluruh tubuh Gunung Perak tidak memiliki banyak esensi emas untuk dikumpulkan, jadi kalian semua bisa pergi. Lui ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Xi Hao menghentikannya. Dia berjalan ke depan dan berkata, kami tidak datang ke sini untuk emas esensi, tetapi untuk menemukan seseorang. Siapa? Ekspresi orang yang berjaga di luar wilayah pegunungan berubah. Lan Yichen. Xi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Heng, kamu juga ingin mendapatkan secangkir sup yang enak? Teman, kamu datang terlambat. Tempat ini telah dibagi menjadi 8 wilayah oleh berbagai sisi. Tidak ada tempat tersisa untukmu. Seseorang berkata dengan dingin. Lan Yichen adalah saudaraku, dan aku datang untuk membawanya kembali. Saya tidak membutuhkan wilayah atau wilayah apapun. Xi Hao dengan tenang berkata. Apa? Keluarkan peringatan, cepat. Beberapa individu dengan cepat mundur, ingin mengirim informasi ke gunung. Hong. Sepasang sayap kunpeng yang sangat besar muncul di belakang Xi Hao. Dengan gerakan ringan, angin gila menyapu, kekuatan ilahi melonjak, awan menyelimuti udara. Orang-orang itu semua terlempar, batuk darah dalam jumlah besar sebelum menabrak dinding, tulang mereka patah dan tendon terputus. Lupakan Lui, bahkan mata Luo Dao melompat gila. Kekuatan orang ini telah meningkat, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita harus memahami bahwa tidak satu pun dari individu-individu itu yang lemah, semuanya agak kuat. Pergi. Xi Hao berkata, menuju ke depan. Dia datang tepat untuk melepaskan pembantaian besar. Octadic Treasure Unicorn milik mereka untuk memulai, namun orang lain menginginkannya, menuntut agar mereka menyerahkannya, pada akhirnya bahkan menyerang mereka dari semua sisi. Dengan temperamen anak iblis, bagaimana dia bisa menelan ini? Xi Hao melonjak dengan niat membunuh saat mereka menuju ke dalam. Di dalam gunung, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Ada esensi perak di mana-mana. Gunung itu bersinar dengan kecemerlangan, pemandangannya agak unik. Segera setelah itu, mereka tiba di pintu masuk gunung kedua. Masih ada orang yang berjaga di sini. Sebenarnya ada orang-orang di sini di sekitar seluruh punggungan gunung, dengan para pembudidaya berjaga-jaga di setiap jarak yang ditentukan. Yi, orang ini,
sangat mirip dengan Luo Dao. Ekspresi seseorang berubah. Setelah membandingkannya dengan gulungan gambar di tangannya, dia menemukan bahwa ini adalah anak muda berjubah perak yang sama persis. Mereka langsung kaget. Luo Dao mengambil tindakan, berubah menjadi seberkas cahaya perak dan bergegas ke depan. Kepalanya yang berambut panjang meletus dengan kekuatan seperti air terjun. Itu meletus dengan cahaya warna-warni merah, menutupi langit dengan simbol. Orang-orang itu berteriak, semuanya mengeluarkan senjata untuk membela diri. Namun, rambut yang berubah menjadi cahaya warna-warni merah itu tak terkalahkan, menembus senjata tulang itu dan menyebarkan teknik berharga mereka. Kekuatannya mengejutkan. Mengikuti gelombang suara Keng Qiang, orang-orang ini diledakkan terbang. Luo Dao mengejar mereka, mengambil tindakan lagi. Kita harus memahami bahwa darah bahkan telah diambil dari tangan Si Hao sebelumnya. Jadi orang bisa melihat betapa kokoh dan menakjubkannya rambut ini. Itu memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. PU. Pada saat itu, orang-orang itu memiliki ruang di antara alis mereka yang ditembus oleh rambut yang dikelilingi oleh cahaya warna-warni merah. Mereka semua ambruk dengan wajah menghadap ke langit, tidak ada satu pun yang hidup. Melihat betapa gesitnya kamu mengambil tindakan, mengapa kamu masih hampir mati? Lui berkomentar dengan lembut, tapi hatinya sangat terguncang. Sampah, kamu mencoba menghadapi serangan beberapa talenta luar biasa, kata Luo Dao. Ini membuat Lui terkejut. Si Hao mengangguk. Luo Dao memang kuat. Mampu bertahan di bawah serangan yang dikelilingi oleh talenta luar biasa sudah cukup untuk membuktikan sedikit saja. Mereka melanjutkan, terus-menerus menerobos 4 pos pemeriksaan, semua orang yang menghalangi jalan mereka langsung terbunuh. Akibatnya, tidak banyak gangguan yang terjadi, memungkinkan mereka untuk dengan cepat memasuki kedalaman Gunung Silver Police. Ada orang-orang kuat yang berjaga di pos pemeriksaan di sekitar gunung, tetapi tidak ada satupun bakat luar biasa. Itu karena mereka hanya ada di sana untuk menghentikan mereka yang datang kemudian untuk masuk. Tokoh tingkat atas yang sebenarnya, talenta luar biasa yang kuat, semuanya ada di dalam jantung tempat ini. Semuanya mengejar Lan Yichen untuk mencuri Octadic Treasure unicornnya. Mereka tidak tinggal di perimeter. Tidak bagus, seseorang menerobos masuk. Akhirnya, seseorang menemukan jejak Si Hao dan Luo Dao, serta mayat yang ditinggalkan di beberapa pos pemeriksaan. Mereka dengan cepat mengeluarkan peringatan. Akibatnya, seluruh gunung dipenuhi dengan angka. Teks tulang bergegas ke udara terus-menerus. Wajah Lui langsung memucat. Ada terlalu banyak orang, kan? Pegunungan ini menyembunyikan begitu banyak ahli hebat. Semuanya menjaga tempat ini untuk menangkap Lan Yichen. Mengapa kebanyakan dari mereka berbentuk manusia? Jika aku membunuh mereka, mereka harus menampilkan bentuk aslinya, kan? Si Hao mengerutkan kening. Luo Dao bingung, tetapi Lui membuka mulutnya, merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Bunuh dia. Membunuh. Di dalam pegunungan perak yang terbentang sejauh mata memandang, ada terlalu banyak sosok. Mereka semua berteriak dengan berisik, bergegas untuk membunuh mereka. Si Hao tidak merasa takut, berjalan maju dengan langkah besar, langsung menuju ke kedalaman pegunungan. Matanya dingin, membawa niat membunuh yang mengejutkan. Ini segera membuat orang-orang itu tercengang. Banyak orang merasa pemuda ini tampak seperti Asura, memiliki gelombang tekanan yang membuat mereka merasa ketakutan. Apa yang kalian semua takutkan? Kami memiliki begitu banyak dari kita di pihak kita. Apakah Anda memberitahu saya bahwa kami bukan lawannya? Apalagi,
Yang hebat itu ada di dalam, jadi mereka pasti akan merasakan sesuatu dan segera keluar. Seseorang berkata. Kemudian, banyak dari mereka bergegas dari gunung. Semua jenis artefak magis terbang dan teknik berharga bersinar, menenggelamkan dunia di bawahnya. Ho! Simbol emas muncul dari dalam mata Si Hao. Niat membunuh menyebar ke udara. Tubuhnya bersinar, dan seperti makhluk abadi yang terbang, cahaya yang dilepaskan sangat menyilaukan. Ini adalah cahaya bencana surga. Meskipun dia dengan sengaja mengendalikannya, tidak membiarkannya mencapai kondisi yang paling kuat, itu masih sangat mengejutkan dan sangat brilian. Seolah-olah hujan cahaya berkumpul di atas kepala mereka, menyebar ke dunia. Jenis teknik berharga ini bisa menyerang tanpa pandang bulu, yang paling cocok untuk pertempuran kelompok. Suara peu-peu terdengar tanpa henti. Sekelompok orang semua tertusuk, jatuh ke tanah. Darah mengalir kemana-mana. Ada lebih dari 30 orang, namun pada akhirnya mereka semua kehilangan nyawa. Adegan itu agak sepi. Semua orang menggigil dalam hati, berhenti lagi, merasa takut dan kedinginan. Mereka terus melangkah mundur. Si Hao tidak memperhatikan mereka, bergegas ke depan dan langsung memasuki kedalaman pegunungan. Di jantung tempat ini ada batu giling perak besar seperti badan gunung. Itu bahkan lebih tinggi dari puncak gunung, mengesankan dan megah. Ada formasi besar di sini, sesuatu yang beberapa kekuatan top bekerja sama untuk mengaturnya. Itu mengelilingi Gunung Silver Police untuk mencegah Lan Yichen melarikan diri. Mereka terus-menerus mengecilkan formasi, percaya bahwa dalam beberapa hari mereka akan dapat memaksanya keluar. Ho! Si Hao terus mengambil tindakan. Setelah bersama dengan Divine Strike Stone untuk waktu yang lama, dia mengembangkan beberapa pengetahuan tentang formasi juga, dengan kejam menyerang tempat-tempat terlemah. Pada akhirnya, dia dengan paksa merobek sudut dan berjalan masuk. Di dalam formasi besar, ada 8 sosok yang duduk di dalam Gunung Silver Police, masing-masing menempati area. Ada seseorang dengan rambut perak, yang lain dengan energi ungu kabur, dan satu dengan tanduk emas panjang. Semuanya berbeda, memiliki aura yang menakjubkan. Seolah-olah 8 gunung ilahi kuno menjulang di sini, memancarkan tekanan yang membuat seseorang merasa tercekik. Tidak buruk, membobol tempat ini, kamu punya beberapa metode. Orang berambut perak itu berbicara. Kelopak matanya terangkat, menilai Si Hao. Kau datang terlambat. Anda sebaiknya pergi saja. Seorang pria dengan mata vertikal di antara alisnya berbicara. Wajahnya seram dan cantik. Orang ini sedang duduk di beberapa puluh batu perak setinggi Zhang saat dia memandang rendah Si Hao. Mereka jelas telah menerima laporan, mengetahui bahwa kelompok 3 Si Hao sangat kuat, bahwa mereka membantai mereka. Hahaha, seseorang meraung keras. Ini adalah seorang ahli dengan tanduk banteng emas panjang. Setelah tertawa, matanya menjadi dingin. Sambil berdiri di atas batu esensi perak, dia menundukkan kepalanya dan berkata, kamu pikir kamu siapa, yang ingin membawa Lan Yichen dan mengambil Octadictria Sure Unicorn untuk dirimu sendiri? Teruslah bermimpi. Apakah kamu pikir kamu sekuat itu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk membawanya pergi? Apakah Anda menantang martabat kami? Seorang wanita mengenakan baju besi hitam dan diselimuti kabut hitam berbicara. Dia membawa aura mematikan, jelas seseorang dari klan dunia bawah. N, karakter utama sendiri telah datang.
Ternyata Anda adalah orang di belakang Lan Yichen. Oh, Luo Dao, kamu juga datang. Ini yang kalian berdua andalkan? Dia tidak terlihat seperti itu? Jadi dia hanya berjumlah sebanyak ini. Orang yang memiliki tanduk banteng emas di kepalanya tertawa keras. Namun, matanya sangat dingin. Hahaha, tokoh utama telah datang. Bagus, begitu dia mati, bukankah Octadictria Sure Unicorn akan tanpa pemilik? Di sisi lain, seorang wanita yang mengenakan baju besi merah tersenyum dan berkata. Wajahnya yang halus dan cantik membawa ekspresi ejekan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.